Perkenalkan, nama saya Nurintan Putri Adita, saya kelas 11 IPA 2, saya sekolah di SMA Negeri 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pH asam dan basa beserta contohnya. Nah, di sini ada pH asam kuat dan asam lemah. Nah, kita harus ingat konsep-konsep tersebut. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi lambangnya adalah alfa. Mana derajat ionisasi menyatakan perbandingan zat yang terionisasi dibandingkan dengan mol zat mula-mula, sehingga jika dirumuskan alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan zat mula-mula. Konsentrasi atau molar. Konsentrasi erat hubungannya dengan larutan. Jadi konsentrasi menyatakan seberapa pekat suatu larutan. Semakin konsentrasinya besar, maka larutannya itu semakin pekat, dan berlaku sebaliknya. Molaritas sama dengan mol dibagi volume larutan, di mana mol ini memiliki rumus massa dibagi dengan ml. Jadi kalau mau membuat larutan suatu zat padat, nanti kita hitung zat padatnya dulu, baru kemudian dibagi dengan volume pelarutnya untuk menentukan konsentrasi yang ingin dibuat. Pengenceran. Ketika kita mempunyai suatu larutan yang pekat, misalnya asam kuat yang pekat, konsentrasi kemudian ingin kita encerkan jadi konsentrasi tidak pekat yang lebih encer, maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran untuk menemukan konsentrasi zat setelah pengenceran. M1 dikali F1 sama dengan M2 dikali F2. Jadi M1 konsentrasi zat yang diencerkan akan sama dengan M2 konsentrasi zat setelah pengenceran dikali F2 adalah total volume setelah pengenceran, jadi volume akhir. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pH asam kuat. Apa yang dimaksud dengan asam kuat? Asam kuat adalah senyawa-senyawa asam yang dianggap mengalami ionisasi sempurna sehingga derajat ionisasinya nilainya 1 atau alfanya nilainya 1. Contohnya HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO4, H2SO4. Ini adalah beberapa asam kuat familiar. HCl asam klorida, HBr asam fluida, Hi asam iodida, HNO3 asam nitrat, HClO4 asam pelakat, H2SO4 asam sulfat. Karena asam kuat mengalami ionisasi sempurna, sehingga si peruraian dari suatu asam itu bisa kita lihat seperti di video. Jadi misalkan saya punya HCl, maka di dalam air itu kan menurut Arrhenius terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Karena tadi kita sudah belajar asam kuat itu terionisasi sempurna, maka ini konsentrasi HCl misalnya disimbolkan dengan Ma. Ini H+-nya, konsentrasi sama dengan HCl karena terionisasi sempurna. Sehingga H+ ini juga sama dengan Ma atau sama dengan konsentrasi HCl. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen atau H+-nya itu rumus-rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, di mana A menyatakan jumlah H+-nya karena HCl yang saya contohkan koefisiennya hanya sama dengan 1, berarti A ini 1 dikali Ma. Asam kuat yang dimaksud ini adalah rumus dari untuk mencari ion hidrogen dari suatu asam kuat. Jadi H+-nya sama dengan A dikali Ma. Kemudian kita akan menentukan pH dari suatu asam kuat. Rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. pH dari larutan HCl 0,01 m. HCl termasuk ke dalam asam kuat, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu H+-nya. H+ sama dengan A dikali Ma. HCl penguraiannya di atas, sehingga nilai A-nya sama dengan 1. Karena tidak ada efisiennya. H+ sama dengan 1, Ma-nya 0,01, berarti H+ sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 m molar. Kemudian cari pH sama dengan min log konsentrasi H+ berarti min 10 pangkat 2 berarti sama dengan 2. Hitung pH dari larutan H2SO4 0 negatif 01 m. H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah H2SO4, sehingga nilainya sama dengan 2. Nah, kalau cari pH tentu saja kita harus cari ion H+-nya. Konsentrasinya
ion H plusnya sama dengan A dikali MA, di mana A nilainya 2, MA dikali 0,01 berarti jawabannya adalah 0,2. Sehingga pH-nya min log konsentrasi H plus sama dengan min log 2 negatif 10 pangkat negatif 2, sehingga jawabannya 2 min log 2. pH asam lemak. Asam lemak adalah senyawa-senyawa asam yang dianggap mengalami ionisasi tidak sempurna sehingga derajat ionisasinya kurang 1. 0 kurang dari alfa, alfa kurang dari 1. Larutan HNO2 0,05 molar memiliki harga Ka sama dengan 5 dikali 10 negatif 4. Berapa pH larutan ini? Ma sama dengan 5 negatif 10 pangkat negatif 2 molar. Ka sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4. Yang ditanya pH. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Akar 5 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali 5 dikali 10 negatif 2 diakar lagi 25 dikali 10 pangkat negatif 6. H plus sama dengan 5 negatif 10 akar 3. pH sama dengan negatif log konsentrasi H plus sama dengan negatif log 5 dikali 10 pangkat negatif 3. pH sama dengan 3 negatif log 5. Itulah hasilnya. Suatu larutan CH3COOH 0 negatif 1 molar memiliki Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Hitunglah derajat ionisasi dari asam tersebut. Ma sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 1 molar. Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Yang ditanya alfa. H plus sama dengan alfa dikali Ma. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Konsentrasi sama dengan akar 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 1 sama dengan akar 10 pangkat negatif 6. Konsentrasi sama dengan 10 pangkat negatif 3. Konsentrasi H plus sama dengan alfa dikali Ma. 10 pangkat negatif 3 sama dengan alfa dikali 10 pangkat negatif 1. Alfa sama dengan 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 negatif 1. Alfa sama dengan 10 pangkat negatif 2 sama dengan lagi alfa sama dengan 0,01. Itulah jawaban yang benar.